Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, saya akan membahas masalah elemen proses komunikasi pemerintahan. Nah, sebagaimana yang kita pahami bahwa di dalam elemen proses komunikasi pemerintahan ada konsep dasar atau biasa dikatakan bahwa konsep dasar peran komunikasi pemerintahan di sini yang pertama kita pahami adalah bagaimana esensi daripada komunikasi pemerintahan. Sebagaimana yang kita jelaskan di sini, saya jelaskan bahwa komunikasi pemerintahan itu menurut Myers bahwa elemen merupakan sangat penting dalam organisasi pemerintahan. Nah, mengapa? Karena komunikasi pemerintahan itu merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi pemerintahan, baik untuk managing staff maupun managing people. Nah, sehingga komunikasi pemerintahan untuk managing staff itu dia merupakan komunikasi internal organisasi. Nah, dan yang mana bertujuan agar pegawai staf mengetahui dan memahami segala sesuatu yang harus dikerjakan. Begitu pula juga cara mengerjakan, dan eksekutif pemerintah itu mendapatkan informasi dari pegawai yaitu tentang hasil pelaksanaan pekerjaan yang semuanya bermanfaat. Dan bermanfaat tentunya untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Namun adapun komunikasi pemerintahan untuk managing people yaitu merupakan komunikasi eksternal komunikasi eksternal organisasi yang mana untuk memberikan informasi tentang berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah kepada masyarakat. Organisasi-organisasi non-pemerintah termasuk komunitas atau institusi bisnis. Nah, sekaligus mendapatkan informasi dari mereka untuk membuat kebijakan dan peraturan. Begitu pula juga informasi tentang dampak dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan atau peraturan tersebut dilanjutkan atau dihentikan, atau direvisi atau dimodifikasi. Nah, itulah esensi dalam komunikasi pemerintahan. Adapun elemen-elemen proses komunikasi pemerintahan itu ada dua. Pertama, fungsi komunikasi organisasi pemerintahan. Kedua, fungsi komunikasi eksternal organisasi pemerintahan. Sebagaimana kita pahami di dalam fungsi komunikasi organisasi pemerintahan ini ada yang namanya fungsi umum komunikasi organisasi dan fungsi komunikasi internal organisasi pemerintahan. Sebagaimana kita pahami bahwa fungsi umum komunikasi organisasi, kita melihat lebih awal bahwa komunikasi pemerintahan itu menurut Robin yang mana ditulis pada tahun 1989 itu merupakan sarana penyaluran masukan sosial ke dalam sistem sosial. Nah, di samping juga sarana memodifikasi perilaku mempengaruhi perubahan, memproduktifkan informasi. Nah, sebagai juga sarana untuk mencapai tujuan serta membantu pelaksanaan dan memadukan fungsi-fungsi manajemen. Nah, namun adapun fungsi komunikasi dalam suatu organisasi
termasuk organisasi pemerintah yang mana sebagai organisasi non-profit. Nah, kita lihat sebagai berikut. Ada namanya fungsi informatif, komunikasi, fungsi regulatif, fungsi persuasif. Jadi ada 3 di dalam fungsi komunikasi dalam suatu organisasi. Nah, yang mana dimaksud dengan fungsi informatif? Yaitu fungsi informatif atau komunikasi, yang mana komunikasi di sini dipandang sebagai suatu pemrosesan informasi dan menyebarkannya kepada pihak yang membutuhkan. Nah, baik internal maupun eksternal. Sedangkan fungsi regulatif di sini yaitu berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu instansi pemerintah. Contohnya, regulasi dibuat melalui proses komunikasi oleh orang-orang yang berada dalam posisi otoritas pembuat regulasi. Nah, selanjutnya adalah fungsi persuasif. Nah, fungsi persuasif ini dimaksudkan sebagai cara melalui komunikasi yang dilakukan secara persuasi kepada orang lain sehingga bersedia menerima pesan dan melaksanakannya dengan cara sukarela. Nah, yaitu dengan tanpa paksaan ataupun juga dipaksa. Nah, itu ruang lingkup daripada fungsi umum komunikasi pemerintahan. Sementara yang kedua adalah fungsi komunikasi internal organisasi pemerintahan. Di sini ada 3 ya. Ada 3. Yang salah satunya adalah fungsi komunikasi internal mengiring informasi tugas ya. Dan juga jaringan komunikasi organisasi ya, dan hubungan kerja dalam komunikasi pemerintahan. Jadi dalam fungsi komunikasi internal organisasi pemerintah itu ada 3 fungsinya. Yang pertama adalah fungsi komunikasi internal mengirim informasi tugas, yang mana di sini adalah bahwa komunikasi pemerintahan dalam internal organisasi itu dimasukkan untuk mengiring dan atau menerima informasi tugas antara administrator dan aparatur. Nah, itu. Sementara jaringan komunikasi organisasi yang kedua, yaitu bahwa dalam organisasi itu ada jaringan komunikasi yang relatif longgar atau fleksibel. Dan ada juga jaringan yang relatif ketat atau kaku. Biasa dikatakan rigid. Nah, sehingga jaringan komunikasi longgar itu umumnya ditemukan dalam organisasi bisnis atau privat. Sedangkan jaringan organisasi yang kaku umumnya terdapat dalam birokrasi pemerintahan. Namun selanjutnya yang ketiga adalah hubungan kerja dalam komunikasi pemerintahan. Ini masih dalam wilayah fungsi komunikasi internal organisasi pemerintahan. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam hubungan kerja pada komunikasi pemerintahan ya, menurut Gondo Kusumo yang ditulis pada tahun 1980, itu dikenal komunikasi informasi dan komunikasi penugasan. Jadi komunikasi di sini hanya untuk menyampaikan informasi seperti dalam proses komunikasi pada umumnya. Nah, sedangkan yang kedua adalah cara memberi tugas agar diselesaikan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita kembali kepada fungsi komunikasi eksternal organisasi pemerintahan. Jadi fungsi komunikasi eksternal organisasi pemerintahan di sini ada 2 juga ya. Pertama, fungsi komunikasi eksternal mengiring informasi publik. Dan kedua, komunikasi pemerintahan dalam good governance. Nah, yang pertama kita lihat adalah fungsi komunikasi eksternal mengiring informasi publik. Di sini dijelaskan bahwa komunikasi pemerintahan eksternal organisasi dimaksudkan
bahwa untuk dimaksudkan di sini adalah untuk mengiring informasi publik atau biasa dikatakan public information oleh administrator atau aparatur pemerintah kepada masyarakat dan sektor swasta atau sektor bisnis. Nah, dan setelah itu dan mengakomodasi opini publik dari masyarakat dan sektor bisnis. Nah, itu. Sementara komunikasi pemerintahan dalam governance, ya. Nah, komunikasi pemerintahan dalam governance di sini itu menekankan pada 4 pilar. Jadi ada 4 pilar di dalam komunikasi pemerintahan dalam governance. Yang pertama adalah ketanggapan. Kedua, transparansi. 3, partisipasi. 4, akuntabilitas. Nah, ketanggapan yang dimaksud di sini artinya bahwa perhatian manajemen publik itu harus secara konstan, intensif dan cepat terhadap informasi yang disampaikan secara langsung oleh warga, ya, baik kepada birokrasi maupun melalui legislator atau politisi. Nah, sementara yang kedua adalah transparansi, yaitu memberi informasi secara benar, jujur dan adil. Nah, poin selanjutnya ketiga adalah partisipasi, yaitu masyarakat diikutsertakan memberi informasi dalam membuat kebijakan dan berjalannya kontrol sosial. Nah, sementara akuntabilitas di sini yaitu menunjukkan suasana pemerintahan yang bertanggung jawab atas informasi, kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi informasi-informasi yang penting dalam good governance adalah informasi sektor publik yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan administrasi. Atau informasi sektor dunia usaha, yang mana yang berhubungan dengan pengembangan potensi ekonomi, informasi sektor sosial yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan ekonomi, yang mana yang tidak dijangkau oleh institusi publik dan bisnis. Nah, selanjutnya saluran jaringan komunikasi pemerintahan. Jadi saluran jaringan komunikasi pemerintahan di sini ada 3, ya, yaitu pertama sumber pembuat keputusan pemerintah, kedua saluran informasi dalam komunikasi pemerintahan, ketiga tahapan proses komunikasi pemerintahan. Kita melihat daripada sumber pembuat keputusan pemerintahan. Jadi apapun sumbernya, pembuat keputusan publik ini harus secara selektif memilih informasi yang selanjutnya menyalurkan satu kuantitas informasi substansial kepada orang di dalam dan di luar struktur organisasi. Nah, hal ini mungkin dilakukan melalui memorandum, laporan konferensi, pembicaraan telepon, dan pertemuan informal yang menimbulkan satu saluran komunikasi baru dan keputusan melalui yang lain. Nah, sementara kita lihat saluran informasi dalam komunikasi pemerintahan, sebagaimana dalam konteks ini bahwa tampak perjalanan informasi berlangsung dalam 2 cara. Jadi ada 2 cara perjalanan informasi, yaitu saluran formal, saluran informal. Nah, yang dimaksud dengan saluran formal atau bersifat direncanakan itu seperti halnya memorandum, buku pedoman, nota, laporan-laporan, dan komunikasi tulisan. Sementara saluran informal di sini atau tidak direncanakan seperti halnya kontak tatap muka, konferensi, atau panggilan telepon kepada teman atau komunikasi lisan. Nah, itu. Sementara selanjutnya adalah tahapan proses komunikasi pemerintahan. Di sini ada 3 tahapan yang dilakukan dalam proses komunikasi, yaitu pertama, seseorang harus memprakarsai komunikasi.
2. Komando harus diteruskan atau dikirimkan dari sumbernya menuju tujuannya. Dan komunikasi harus membuat dampak terhadap penerima. Ya, jadi ada 3 tahapan dalam komunikasi pemerintah tadinya. Nah, lanjut kepada masalah blockages, ya, blockages dalam komunikasi pemerintahan. Sini ada 3 dalam blockages dalam komunikasi pemerintahan. Pertama, bagaimana memahami blockages atau rintangan dalam sistem komunikasi. Kedua, tipe blockages rintangan dalam sistem komunikasi. Dan 3, langkah strategi untuk mencapai sasaran komunikasi pemerintahan yang efektif. Nah, pertama kita pahami bahwa blockages atau rintangan dalam sistem komunikasi itu merupakan satu dari banyak masalah serius atau masalah sentral dalam komunikasi pemerintahan. Nah, sementara dalam kedua tipe blockages atau rintangan dalam sistem komunikasi, sini ada penggunaan dari segi bahasa, pemberian penafsiran, perbedaan status, jarak geografis, ketidaksediaan, tekanan-tekanan, sampai dengan pembatasan. Kita lihat daripada penggunaan bahasa. Jadi penggunaan bahasa itu dalam yang tidak dapat itu dipahami oleh penerima karena perbedaan kultur. Jadi penggunaan bahasa di dalam barrier of language, yaitu penggunaan bahasa yang tidak dapat dipahami oleh penerima karena perbedaan kultur, ya, penggunaan bahasa. Nah, tingkat pendidikan, cara penyampaian, kata-kata yang sering disalah interpretasikan atau dipahami secara berbeda. Nah, sebagai pesan melalui dari satu individu kepada yang lain dalam organisasi. Nah, kedua adalah pemberian penafsiran, yaitu berkaitan dengan pemberian penafsiran atau penerima komunikasi yang menghalangi persepsi kuat dari masalah atau respon yang tidak sesuai dengan stimuli sehingga persepsi informasi bervariasi di antara individu. Nah, perbedaan status itu berkaitan dengan perbedaan status sehingga lebih sulit dibandingkan dengan komunikasi antar 2 orang dengan status yang sama. Nah, sementara jarak geografis di sini itu berkaitan dengan jarak geografis antara pemberi informasi dan penerima. Nah, sehingga hal ini menjadi gangguan terutama dalam suatu pemerintahan sentralistik. Nah, selanjutnya adalah ketidaksediaan. Jadi ketidaksediaan di sini berkaitan dengan ketidaksediaan seseorang untuk memberi dan atau menerima informasi. Nah, tekanan-tekanan yang berkaitan dengan berbagai tekanan baik dari kelompok kerja lain. Jadi tekanan dari kelompok kerja lain sehingga menjadi kesulitan untuk membuat prioritas informasi yang akan dikirim atau diterima. Nah, sementara selanjutnya adalah pembatasan. Itu merupakan satu masalah dari banyak komunikasi pemerintahan untuk melihat bahwa komunikasi itu hanya menjangkau pihak-pihak yang harus memiliki informasi dan menghalanginya dari jangkauan pihak-pihak yang harus menggunakannya dengan menggunakan cara yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya terakhir adalah langkah strategis untuk mencapai sasaran komunikasi pemerintahan yang efektif. Di sini kita pahami bahwa sebagaimana agar komunikasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan tepat sasaran, itu menurut Stillman tulis 1992 bahwa pemerintahan sebagai aktor utama yang menginisiasi komunikasi yang mana harus melakukan beberapa hal, ya, yaitu ada 3. Pertama,
memilih secara tepat bahasa yang mana disesuaikan dengan komunikan atau saluran dan media yang digunakan dengan pertimbangan outcome dan impact yang diharapkan. Nah, kedua, bagaimana berusaha menghilangkan atau meminimalisasi rintangan komunikasi pemerintahan yang krisis. Nah, terakhir adalah menguasai pengetahuan tentang praktik berkomunikasi efektif yang dapat membantu administrator pemerintah mengelola secara lebih efektif, seperti pengetahuan tentang audiens. Nah, oke, demikianlah apa yang saya sampaikan pada pertemuan 6 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara dan bagi kita semua. Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.